Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Pangestuning Tias, SPD SD, CGP Angkatan 7 Sidoarjo. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan mendemonstrasikan kontekstual. Salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yaitu adanya 3 gagasan utama. Yang pertama, Taman Siswa, Among, dan Pamong. Taman siswa diartikan sebagai sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain siswa. Siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai kemampuan dan keinginan mereka. Among menitik beratkan pada siswa sebagai target utama atau subjek belajar dan guru hanya sebagai fasilitator. Prinsip Among, kemerdekaan siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minat. Dalam sistem Among terdapat trilogi pendidikan, yaitu 1. Ing ngarsa sun tulodo, bahwa sebagai guru kita harus dapat menjadi contoh yang baik bagi siswa, baik itu tentang tutur kata maupun tentang perilaku. Karena sejatinya guru itu digugu dan ditiru. Yang kedua yaitu ing madya mangun karso. Sebagai guru, kita juga harus dapat selalu memberikan semangat kepada siswa. Yang ketiga, tutwuri handayani. Saat berada di belakang, kita juga harus mampu memberikan motivasi dan dukungan agar siswa dapat mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya. Pamong dapat diartikan bahwa guru dalam melaksanakan pembelajaran harus memperhatikan minat, bakat, dan kemampuan siswa dan disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Sedangkan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kata menuntun dapat diartikan sebagai guru harus dapat mengenali dan menggali potensi anak sehingga dapat mengarahkan, mendampingi, memfasilitasi, dan menggerakkan anak dalam mengembangkan potensi sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam melakukan perubahan harus berdasarkan asas trikon. Yang pertama yaitu kontinuitas. Bahwa dalam maju ke depan kita tidak boleh lupa pada akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Yang kedua yaitu konvergensi, bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia. Yang ketiga yaitu konsentris, bahwa setiap anak mempunyai karakteristik yang berbeda dan unik. Pendidikan juga dapat diibaratkan seperti sistem tata surya, di mana pusat tata surya adalah matahari. Begitu pula dengan pendidikan berpusat pada nilai-nilai kemanusiaan. Setiap planet berotasi dan berevolusi terus-menerus. Begitu pula dengan pendidikan. Pendidikan dan pembelajaran berlangsung sepanjang hayat. Setiap planet memiliki bentuk, orbit, dan karakteristik sendiri. Setiap anak juga mempunyai karakteristik yang berbeda dan unik. Alasan saya menerapkan kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 1. Karena pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan pada masa sekarang. Yang kedua yaitu
Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat mendukung pembentukan karakter siswa melalui profil pelajar Pancasila. Yang ketiga yaitu dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat menciptakan pembelajaran yang memerdekakan siswa dalam belajar. Saya akan mendemonstrasikan gagasan dengan cara 1. Meningkatkan pola dan strategi pembelajaran yang berpusat pada anak, yaitu student center. Yang kedua yaitu lebih sabar dalam menuntun siswa sesuai bakat dan minatnya. Yang ketiga yaitu memperkuat penanaman karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu efek pandemi. Karakter siswa sangat menurun. Yang kedua yaitu adanya keterampilan abad 21. Yang ketiga pengaruh budaya lain. Sedangkan solusi yang pertama yaitu 1. Meningkatkan kolaborasi antara semua warga sekolah, terutama peran orang tua. Karena keluarga adalah tempat yang utama dalam pendidikan karakter siswa. Sedangkan solusi yang kedua yaitu dengan penanaman pembiasaan karakter baik atau budi pekerti yang berhubungan dengan nilai keimanan dan nilai sosial dalam setiap kegiatan di sekolah. Di antaranya, budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Biasakan dengan 4 kata ajaib, permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Berikutnya yaitu dengan berdoa di setiap melakukan kegiatan dan di akhir pembelajaran. Menghafalkan surat pendek, Asmaul Husna, sholat duha dan sholat duhur berjamaah, kemudian membiasakan siswa makan dan minum menggunakan tangan kanan dan sambil duduk. Sedangkan solusi yang ketiga yaitu saya akan menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyenangkan. Solusi yang keempat yaitu dengan penerapan kurikulum merdeka belajar. Sedangkan solusi yang kelima yaitu dengan mengenalkan budaya daerah kepada siswa agar lebih mencintai budaya nasional. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Merdeka Belajar.